Kalau manusia yang disuruh bikin etika, pasti sifatnya kontekstual, karena manusia itu terbatas dan kontekstual. Maka jangan manusia yang tidak terbatas dan tidak kontekstual, ketemunya terus Tuhan. Jadilah religius etik. Isinya mungkin saja sama-sama mana yang utama, mana yang tidak utama, mana yang karimah, mana yang madhumah. Isinya sebenarnya sama kayak pencarian manusia, cuma sumbernya berbeda. Kritiknya religius etik pada rasional etik, akal itu mungkin bisa tahu mana baik, mana buruk. Tapi akal tidak punya daya untuk memerintahkan seseorang, yang baik lakukanlah, yang buruk jangan dilakukan. Untuk bisa melakukan harus ada kekuatan dari luar manusia. Kalau di situ disebut kewibawaan yang bisa memaksa. Kenapa? Karena orang tahu baik dan buruk itu kadang-kadang tidak korelatif dengan kelakuannya yang baik dan buruk. Maling itu sudah tahu kok mana baik mana buruk, tapi dia tetap maling. Koruptor itu kalau kamu tanya, kamu wawancarai, mesti dia ngerti kalau korupsi itu jelek. Tapi kan dia ngeyel dengan akalnya juga. Yang kayak gini gak korupsi, yang kayak gini harus pokoknya ngeyel. Dan korupsi jahat dia tahu, tapi tetap saja dia korupsi. Kenapa? Karena dirinya sendiri. Kalau orang itu pakai dirinya sendiri, dia tidak punya daya untuk memaksa dirinya sendiri. Maka harus ada kekuatan dari luar diri manusia yang mempressure dia sehingga aku harus melakukan baik dan buruk, menjauhi yang buruk, melakukan yang baik. Nah itu, maka dibutuhkan kekuatan yang luar biasa, namanya Tuhan. Kalau di Immanuel yang deontologis Tuhan itu tidak ada di luar manusia, tapi Tuhan itu hanya implikasi logis dari rasional etik. Jadi kalau di Immanuel itu bahasa kasarnya gini, orang harus bermoral. Kenapa harus bermoral? Karena dunia harus tertib. Tanpa moralitas dunia kacau balau. Untuk bisa dijamin bermoral, antara lain harus ada Tuhan. Kenapa harus ada Tuhan? Karena besok setelah mati, orang baik harus dapat balasan baik, yang jelek harus dapat balasan jelek. Kenapa harus nunggu mati? Karena terbukti di dunia ini orang baik tidak selalu nasibnya baik, orang jelek tidak selalu nasibnya jelek. Koruptor korupsi sekian miliar, di penjara sekian tahun, tapi penjaranya kan kayak hotel. Kemudian hartanya yang dirampas paling nggak ada 10/10-nya, jadi dia masih tetap bisa senang-senang sampai mati. Kamu kan merasa nggak adil. Kamu yang susah payah luar biasa, dia susah terus sampai tua. Sudah jujur, sudah tekun, sudah sabar, sudah tawakal, dan hasilnya sama, susah. Nah, itu makanya katanya Immanuel harus ada hidup sesudah mati dan harus ada Tuhan. Gunanya Tuhan apa? Kalau besok ada yang baik dibalas baik, yang jelek dibalas jelek, Tuhan ini ketua panitianya. Dia yang ngurusi besok setelah mati itu, jadi Tuhan yang ngopeni siapa yang baik, tak kasih balasan baik. Dan ini harus Tuhan, karena kalau manusia juga nggak mungkin manusia objeknya. Nah, itu kan namanya implikasi logis saja. Tapi kalau di religius etik enggak, ya Tuhan memang ada. Dialah yang memerintahkan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dalam Islam, rasional etik itu nanti diwakili aliran Mu'tazilah. Kalau dalam sementara yang religius etik itu diwakili oleh Asy'ariyah. Jadi tuh akal mungkin bisa tahu baik dan buruk, tapi urusan yang baik harus dilakukan, yang buruk harus dijauhi, itu harus pakai wahyu. Karena kadang-kadang akal itu tidak bisa definitif. Kayak gini, apa ya contohnya? Misalnya kamu punya pacar, belum nikah, tapi terus pacarmu kamu bawa ke hotel. Ngerti sendirilah urusannya di hotel ngapain. Gak mungkin kan cuma di sana ngaji atau di sana tabarusan bareng. Terus disalahkan, kamu gak boleh kayak gitu, dilarang. Tapi akal ini jelas salah, tapi akal bisa kok bikin justifikasi bahwa itu benar bro. Ngapain sih orang-orang muslim, wong ini pacar-pacarku, suka sama suka,
tidak ada yang rugi satupun. Seandainya ada konsekuensinya kan tak tanggung sendiri, ngapain sih yang lain cerewet? Ya kan akal kan itu, masuk akal. Ini ngerokokku dewe, tuku rokok dewe, tak isep sendiri, ngapain sih kalian cerewet? Kan itu. Jadi akal bisa bikin justifikasi. Maka katanya Asy'ariyah tidak bisa. Akal sering tertipu, akal sering tersesat. Jadi untuk bisa tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak, berarti moralitas itu orang butuh wahyu, orang butuh Tuhan. Akal kita sendiri sering tidak berdaya. Kalau nggak percaya kamu tanyalah, terus ya kamu anggap nggak beres dalam agama, Imam Samudra lah, FPI lah, keras-keras semua. Itu semua punya dalil, semua punya argumen, semua punya justifikasi terhadap tindakannya. Maka katanya Asy'ari tidak bisa justifikasi didasarkan pada pendapat orang atau rasio masing-masing orang, tapi harus ada kewibawaan lebih besar yang memaksakan perbuatan. Dari situ lahir religius etik. Itu argumen pertama. Argumen kedua, kenapa harus religius etik? Ada di situ. Jadi agama butuh etika. Kenapa? Karena kalau agama tanpa etika akan kering. Orang akan jadi budaknya dogma. Kalau bahasanya itu kan yang dikritik oleh Nietzsche, bahwa agama itu moralitas budak. Jadi agama itu seperti juragan yang nyuruh kamu dan harus dipatuhi, karena kalau nggak dipatuhi kamu nggak dikasih gaji atau dipecat. Itu kalau minus etika, kering. Ketika kehilangan etika, agama jadi formalitas, hitam putih. Kalau ada orang minta-minta misalnya, itu secara formalitas, itu kamu nggak harus ngasih kok. Wong itu bukan apa-apa. Tapi kan secara etika nggak enak ya nggak ngasih. Ada temenmu misalnya akhir bulan uangnya habis, terus pinjem, kok aku dipinjem uangmu kan masih banyak. Itu kamu nggak ngutangin. Itu nggak dosa kamu. Malaikat nggak marah, nggak dicatat dosa secara formal. Tapi kan jadi kering. Karena di level etika, ya harusnya kamu ngutangin lah etikanya. Uangmu masih banyak, dimakan 7 turunan kan gak habis. Ya dipinjemi loh, paling cuma buat makan aja kan dikit. Nah itu level etika. Selama ini agama sering sekali tawuran dan benturan karena bergerak di level formal, di level dogmatika. Gak naik kelas. Kita harusnya naik kelas sedikit, karena etika ini levelnya di atas dogmatika. Makanya Nabi ketika ditanya misinya agama kan bilangnya inama buistu liutamima makarimal akhlak. Puncak naik kelas lah dikit, masuk ke etika. Akhir kemarin 2-3 hari ini saya capek ditanya orang, boleh gak mengucapkan selamat Natal? Kesel aku jawab. Yus akhirnya saya yus akarepmu lah, mau ucapkan lah, kalau gak mau ya sudah, itu aja kok repot. Ya toh dikasih argumen daki-daki, yang semula tidak setuju tetap tidak setuju, yang semula setuju tetap setuju, kan itu. Gak pernah kan orang yang tidak setuju terus kamu jelasin, loh ini loh dalilnya, tidak percaya, dia tetap percaya pilihnya. Jadi ngapain capek-capek, biar aja. Yang setuju lah, yang gak setuju lah. Kalau di kaidah usul fikih, pakailah kaidahnya siapa? Jalaluddin Suyuti itu di Aswa wa Nadhair, atau Imam Nawawi di Sarah Muslim itu kan. Jadi al-khuruj minal khilaf itu mustahab. Jadi keluar dari debat, keluar dari diskusi, keluar dari beda pendapat yang gak produktif itu sunnah. Mustahab itu lebih disukai daripada energimu habis dan kamu kurus gara-gara mikir mengucapkan salam itu boleh apa enggak. Wis cuek aja, seneng aja. Nggak usah mikir yang aneh-aneh ya. Yang mau ucapin selamat, ucapkanlah selamat. Yang nggak mau ya nggak apa-apa. Kayak kamu ulang tahun itu loh, kalau temenmu nggak ucapin selamat ya nggak apa-apa. Diucapin selamat ya terima kasih, gitu aja loh. Kamu nggak marah kan kalau ada temenmu kamu ulang tahun nggak ucapin selamat? Nggak apa-apa, ya kan? Jadi tenang aja, nggak perlu capek-capek. Jadi agama tanpa etika dia akan kehilangan nilai. Jadi kering.
mentalitas kita jadi mentalitas budak, kita jadinya kayak robot yang diprogram. Gak boleh gini, gitu, gak boleh gini. Ibadah itu kan jadinya terus jadi kaku banget. Sholat harus pas, kayak gak boleh gini, lebih dikit dosa. Saya dulu kalau tasawuf itu gak boleh melewati dengkul, harus pas di tengah dengkul. Lewat dikit besok dibakar di neraka. Jadi mekanis sekali ya. Ya, jadi memang malaikat ada waktu mengukur dirimu itu. Nah kalau orang gak punya jari gimana? Susah dia. Jadi agamanya jadi mekanis, kamu kayak robot. Kayak kamu puasa misalnya, ini sudah imsak ini, sudah kurang 2 detik, terlambat 3 detik. Nah kalau orang jamnya mati terus nggak ada mati, artinya sudah selesai sahur terus lo tadi malam itu ternyata telat 3 detik itu terus, aduh batal nggak ya, terus kamu sibuk tanya teman-temanmu yang ngerti agama dan capek. Dianggapnya Gusti Allah itu deso gitu loh, terus malah gitu-gitu terus kamu terus jadi enggak lah. Ya kan, masa segitunya. Saya di Jawa Timur itu pernah ditanya orang, jadi ada biasanya kalau ziarah itu kan misalnya di satu makam itu ada keluarganya 5 apa 4 itu. Karena ada yang punya pendapat di setiap makamnya dia tahlilan. Jadi habis tahlilan di situ pindah ngadep sana di kuburan adiknya yang sana, terus pindah ngadep sana di kuburan pakciknya. Jadi sekali masuk makam bisa 5 kali tahlilan. Itu terus tanya, boleh nggak sekali aja dikumpulin jadi satu? Ya pikirannya kok aneh. Emangnya Allah itu sendeso itu terus kalau nggak ngadep satu-satu sampai dari rumah aja juga boleh kok, nggak harus ke makam. Karena fungsinya ke makam itu kan zikrul maut, bukan tahlilannya. Jadi ke makam itu bukan menghadap ke yang meninggal, tapi menghadap dirimu sendiri. Ingatlah mati, kan itu misi besarnya. Cuma kan orang terus jadinya matematika gitu loh. Kalau punya saudara 5 yang meninggal di satu kuburan, ya tahlilannya 5 kali kan gitu. Kalau punya saudara 11 kali, kasihan anak cucunya nanti tahlilannya jadi banyak. Bisa di kuburan sampai sore itu, mulai pagi sampai sore. Ya. Nah, formalitas kayak gini kehilangan nilai, kehilangan etika. Orang jadi kayak robot. Mentalitasnya mentalitas budak kalau bahasanya Nietzsche, tidak kreatif. Sebaliknya, etika yang tanpa agama, dia kehilangan makna. Orang jadi, ngapain sih kamu jujur? Itu banyak orang yang kayak, ya ngapain sih aku jujur itu? Jujur terus-terusan juga kalah terus, dia pusing. Ketika saya jujur, yang lain gak jujur, terus celaka terus. Dia nanti, misalnya yang lain ikut ujian pegawai negeri, gak jujur dan lolos dari pegawai negeri. Aku gak jujur, gak lolos. Akhirnya aku tiap hari maki-maki dosaku gara-gara caci maki. Dia yang sudah lolos hidupnya tentram, kemudian tobat dan masuk surga. Enak dia, bisa masuk surga, sudah jadi PNS lah. Sementara sini yang tiap hari caci maki, dosa terus banyak, akhirnya numpuk dosanya. Ya kan? Dengan logika kayak gini ya. Harus ada makna kenapa kamu harus jujur. Karena kalau cuma disandarkan pada rasio, disandarkan pada makna-makna artifisial yang dibikin sendiri, itu sering kamu terjebak. Maka butuh agama. Makanya orang Jawa itu kalau sudah mentok kepepet nyari makna, jawabannya simpel, Gusti Allah ora sari. Ya kan? Itu makna. Jadi terminal terakhir pemaknaan itu kan kalau punya agama simpel. Tapi kalau nggak punya agama kamu capek. Karena ya kayak tadi seperti kritiknya religius etik pada rasional etik. Begitu rasional pasti kontekstual, dan begitu kontekstual pasti berubah-ubah. Dan makna yang berubah-ubah kan bikin kamu capek. Ngasih anak kecil yang ngemis di jalanan itu bagus apa jelek, itu kan kamu diskusi sampai hari ini. Yang ngasih bilang, lah dikasih 200-500 saja kita tidak kehilangan apa-apa. Tapi oh jangan, nanti dia manja. Itu kan debat kamu sampai hari ini kan selesai. Itu kan makna lokal, makna kontekstual. Yang kedua, selain makna juga pendorong. Agama itu luar biasa loh dayanya. Jadi etika kalau ditopang agama itu biasanya lebih kuat. Karena dia punya daya dorong, daya emosional yang luar biasa dibandingkan kalau pakai daya rasio. Kalau perintahnya Tuhan itu kan bikin kita, wah Tuhan ini perintah. Tapi kalau cuma dorongan
deontologis, dorongan kewajiban pribadi kayak Dikan kemarin kan itu bisa naik turun. Tapi begitu kamu sadar ini perintahnya Tuhan ya, nah, itu kan beda sudah dorongannya. Maka etika butuh agama selain sebagai penentu makna juga mendorong, dan juga practical orientasi praktisnya. Jadi orientasi mau kemana sih ini, nanti jujur terus itu mau apa? Kamu jadi orang baik terus itu tujuannya apa? Kalau kemarin di Aristoteles kan jadi orang baik itu baik kan, itu tujuannya kayak tujuannya ontologi, jadi being qua being. Jadi untuk apa kamu baik? Ya tetap biar jadi orang baik. Tapi kalau di religius tidak. Untuk apa kamu baik? Orientasinya vertikal, orientasinya ketuhanan. Makanya cari ilmu kayak gini bukan cari ilmu untuk ilmu kan dalam Islam, tapi untuk sesuatu yang di luar sekedar cari ilmunya. Makanya orang Jawa menyebutnya ngaji. Ji itu kan dari kata dasar aji. Aji itu kan kemuliaan. Aji itu kalau secara horizontal namanya martabat, secara vertikal namanya derajat. Itu filsafat Jawa. Jadi dengan kamu misalnya ikut ngaji filsafat ini, kamu nggak perlu capek ini visi misinya apa, tujuannya apa, enggak. Dengan kamu ngaji aja. Jadi kalau orang Jawa, kamu akan punya dua status. Secara horizontal kamu akan punya martabat. Pencari ilmu itu betapapun secara horizontal dia punya martabat, dan di hadapan Allah derajatmu akan naik. Makanya yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.